ambil dari Mazmur pasal 33 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bapak Ibu, ayat ini jika kita renungkan baik-baik ya, ini merupakan ayat yang memberikan kekuatan di dalam iman kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan satu perikop dari Mazmur pasal 33 itu berbicara tentang puji-pujian kepada Allah Israel. Jadi bagaimana bangsa Israel itu memiliki sikap memuji-muji Allah. Nah, ketika pujian itu dinaikkan, ada satu ungkapan yang bisa membuat kita memahami bagaimana cara kerjanya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di ayat 18 tadi yang kita baca dikatakan sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan. Semua kita pasti rindu kita ada di dalam pemeliharaannya Tuhan. Kalau saya dengan Bapak Ibu dipelihara Tuhan, itu artinya berarti mata Tuhan tertuju kepada kita. Bagaimana caranya supaya hati Tuhan tertuju kepada kita Bapak Ibu? Maka dikatakan di sini, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kata takut di sini memiliki pengertian adalah sebuah sikap hormat, sikap yang menyadari bahwa dia sangat membutuhkan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, selain dari kepada mereka yang takut akan Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan, mata Tuhan juga tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kalau cuma sekedar kita percaya, oh ya Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib, oh ya saya percaya Tuhan itu berkuasa. Tapi kalau kita tidak memiliki sebuah pengharapan kepada Tuhan, pengharapan akan kasih setia Tuhan, maka saudara, sikap kepercayaan kita kepada Tuhan itu, sikap yang tadi kita menghormati, takut akan Tuhan, kalau kita nggak punya pengharapan, itu tidak akan menjadi sempurna. Sebab itu, ketika kita memiliki rasa hormat, percaya kepada Tuhan, kita takut akan Tuhan, itu harus disertai dengan sebuah pengharapan. Kita harus memiliki sikap yang memiliki pengharapan kepada Allah. Karena kalau kita tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan, Bapak Ibu, itu akan membuat kita betul-betul lemah menjalani hidup ini. Kita akan berputus asa. Kita akan betul-betul mengalami satu kondisi yang lemah karena kita tidak memiliki pengharapan. Ya, di dalam kebenaran firman Tuhan itu pengajarannya tersimpulkan adalah iman, kasih, dan pengharapan. Jadi iman, pengharapan, dan kasih. Pengharapan salah satunya itu juga penting. Ketiga hal ini tidak bisa salah satu dipisahkan atau salah satu dihilangkan. Tidak bisa. Ini tiga kesatuan. Harus ada iman, tapi juga harus ada pengharapan. Dan juga harus ada sikap kasih. Tiga-tiganya sangat penting. Nah, hari ini kalau kita perhatikan di ayat ini, kepada siapa mata Tuhan tertuju? Kepada mereka yang memiliki sikap takut akan Tuhan. Yaitu di mana dia punya kepercayaan kepada Tuhan. Dia punya satu kesadaran yang penuh. Dia punya rasa hormat kepada Tuhan. Tapi juga harus disertai dengan sebuah pengharapan. Bapak Ibu, tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan andalkan manusia. Jangan harapkan pertolongan dari manusia. Tapi andalkan Tuhan. Harapkan Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan demikian. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Jadi apa keuntungan mata Tuhan tertuju kepada kita? Bapak Ibu, ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, maka saudara,
firman Tuhan dengan jelas berjanji. Ini adalah dampak ketika Tuhan betul-betul memperhatikan kita. Tuhan katakan di sini untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Saudara, hidup mati kita ini di tangan Tuhan. Ya, biarpun saya percaya banyak orang ketakutan dengan virus corona. Bahkan mereka juga memang ya untuk para lansia ini sampai betul-betul pemerintah ini melindungi. Gak boleh sampai ada di perhimpunan-perhimpunan orang banyak. Karena memang cukup rentan. Tapi saya beberapa kali mendengar kesaksian-kesaksian yang hidup di mana beliau-beliau yang sudah lanjut usia, ketika dia tinggal di sebuah rumah, seisi rumahnya terkena dampak COVID. Dan saudara, maaf, sampai mereka meninggal. Tapi beliau ini yang sudah lanjut usia, beliau seorang hamba Tuhan Bapak Ibu. Sampai detik ini, waktu dites, waktu di swab, negatif. Mungkin ini sesuatu yang mencengangkan, semua orang tidak percaya. Beliau satu rumah dengan orang-orang yang terkena COVID semuanya. Dan di antaranya meninggal dunia. Berarti ini bukan virus yang biasa-biasa. Ini virus yang mendatangkan maut. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu, bahwa mati hidup kita di tangan Tuhan. Kalau belum saatnya kita kembali ke pangkuan Bapa, Tuhan sanggup melindungi kita. Tuhan sanggup menjagai kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat percaya. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang mungkin karena virus corona ini mereka harus terlebih dahulu pulang ke pangkuan Bapa, saya percaya itu pun bukan karena Tuhan tidak melindungi, bukan. Tapi karena memang sudah saatnya. Sudah waktunya. Rumah di surga sudah selesai dalam kehidupannya. Jadi saya sangat yakin hidup mati orang percaya di tangan Tuhan. Kalau saudara berkata, saya masih kepengen umur panjang Tuhan, saya masih kepengen menikmati semuanya. Tapi kalau kata Tuhan, pulang. Saudara, itu adalah yang terbaik. Tapi meskipun kita sudah lanjut usia, mungkin di sekitar kita banyak sekali rintangan yang bisa membunuh kita, membuat kita mungkin berhadapan dengan maut. Kalau kata Tuhan, belum saatnya, itu pun tidak akan terjadi. Jadi saya sangat percaya Bapak Ibu, buat kita orang percaya bukan soal hidup dan mati. Buat kita adalah bagaimana kita benar-benar menjalani hidup ini yang benar di hadapan Tuhan. Agar ketika kita hidup, kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kalaupun kita harus kembali ke pangkuan Bapa, kita benar-benar diterima di dalam kerajaan surga. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat dampak yang selanjutnya, apa yang akan kita alami ketika mata Tuhan tertuju kepada kita. Maka dikatakan untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Yang dibutuhkan oleh kita manusia yang paling pokok, selain yang utama adalah Tuhan, tapi setelah itu adalah makanan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan doa Bapa kami yang pertama, setelah kerajaan Tuhan ya, dipermuliakanlah namamu di surga. Setelah memuliakan Tuhan, yang pertama yang diucapkan, beri kami makanan hari ini yang secukupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat percaya kalau kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan kita betul-betul Bapak Ibu, kita ini selalu berharap hanya kepada Tuhan. Saya yakin mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Dan ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, saya dengan Bapak Ibu pasti dipelihara oleh Tuhan. Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memelihara kita di masa-masa kelaparan, di mana dunia sedang bergoncang, di mana mungkin keadaan semakin tidak baik, tetapi mereka yang hidup
betul-betul mereka takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan mereka juga yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, maka hidup mereka pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin.